Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau cerita Siti Jenar, ini mau coba versi dukung Siti Jenar. Jadi Siti Jenar wali sandure wali songo. Tadi pas dipatah ini wangi wali songo drengki jenazah diganti nopo asu. Terus diumumno nak Siti Jenar itu dadi nopo asu. Wah ini kono ceritane wali songo elek, kabeh wanane drengki wis itu. Ambek Siti Jenar. Aneh-aneh. Wayang itu digawe berdasar ceritane para wali. Jadi Dewa Ruci itu dianggap Nabi Khidir, penjaga nopo laut. Terus sopo koyo Nabi sopo. Pokoknya ceritane wayang itu kondang kabeh. Nak kalimat sodo sahadaten cek bener, sekaten sahadaten cek bener cek gampang lah dilacak nak sing ngono. Kula ora grepe turu ke seneng. Pokoke tiap seminggu pisan kula maca sejarah sing kadhe, tak niati mo. Jadi kalau kan kakek maca kitab, tapi seminggu pisan maca buku-buku sing gak bener. Kalau cerita Siti Jenar, ini maca sing versi dukung Siti Jenar. Jadi Siti Jenar wali sandure wali songo. Tadi pas dipatah ini wangi wali songo drengki jenazah diganti nopo asu. Terus diumumno nak Siti Jenar itu dadi nopo asu. Wah ini kono ceritane wali songo elek, kabeh wanane drengki wis itu. Ambek Siti Jenar. Aneh-aneh. Sing aran menawa ya tekir ada kaya Siti Jenar menawa gitu. Ya nak versi kita ya ora, soalnya Siti Jenar itu salah, mulhid. Mergo wanunggaling kawula napa Gusti dihukum pancung mbek wali songo. Mergo cara syariat yen salah. Kaya ceritane teng Timur Tengah yen ana Husain Al-Hallat, napa Husain Al-Hallat yo ngaku pangeran terus dihukum mbek ulama. Indonesia terulang sinten? Sing bener ya untuk filmnya Deddy Miswar iku malah rada bener ora usah buku. Jadi wali songo sidang penyeluk sinten Siti Jenar. Siti Jenar diceluk. Di sini enggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Wes, akhirnya sing utusane balik ning wali songo. Kata Siti Jenar ndak ada Siti Jenar, ada Allah. Lah wali songo niku rumangsaku ning film iku ya salah. Ya sudah Allah panggil. Kacau kan. Akhirnya ngomong dia ngaku nerasi Siti Jenar apa? Pak Allah dipanggil wali songo. Wah malah kamu Siti Jenar wali bento apa kok diceluk? Wali rasupan jadi. Mergo Allah kok. Wes akhirnya wali-wali ngamuk. Masalah terus kirim Kali Joko kon tukaran iku. Akhirnya wali songo seras-serantar ngomong Kali Joko kon tukaran. Kali june ning tukaran iku menang Kali Joko. Ya berat kan Allah kok kalah. Lah yo Siti Jenar yo kliru, nak dekne ngaku Allah kan wali songo disebulku nak yo ilang kabeh. Allah kok bentrok. Tidak duel iku gelem Siti Jenar sekarang buku Siti Jenar iku kudune mikir. Lah dekne wae Allah kan ora usah duel kan. Gak menang-menang pisan. Aneh-aneh. Nah iku min nafahati setan. Jadi setan ngoten. Mulane kowe ora usah khusuk nemen-nemen. Mane Pak Mustofa barang tak larang tahajud bedino. Bahkan pembisik. Mergo wong ngaku nabi yo sing sering tahajud, paham ya? Di zaman akhir wong tambah khusuk tambah bahaya. Sing ngaku nabi ning Jombang sering tahajud to ora? Sering tahajud terus sawane entuk napa wang? Wangsit. Tapi nek kowe mendengkur kan aran entuk wangsit. Mane Abdul bin Mas'ud riyen nek ana tabi kok bedino tahajud tuh hati parani damu. Seminggu pisan ae kok coba bedino. Jadi lucu Abdul bin Mas'ud. Dia paling tersinggung nak ono sholat fardu disaingi. Nah, kalau termasuk ulama sing ala Abdul bin Mas'ud. Ya coba nurut, tapi kan nurut sapa wae. Abu Bakar niku nak dina Asyura. Wangsul. Terus ana bejana-bejana isi air uga persiapan buka napa? Asyura. Napa Tasu'a berarti iki? Tanggal 9 napa? Tanggal 10 Syura ya. Ditutuki atas aluna Ramadan fi hadzal yaum. Mosok iki ana Ramadan. Ditutuki bejanane ben wong ora poso napa? Asyura. Tapi wong nek ora poso Asyura dene poso Asyura. Perkarane jare sunat. Mergo ben Ramadan ra kesaingan mbek ibadah napa sunat. Abdul bin Mas'ud ana wong kok duha betira dituthuk wae. Ojo geman ke nyanyi sholat fardu. Sing wajib sholat fardu bedino mau sholat fardu liyane kadang-kadang. Akhirnya Ibnu Abbas sebagai sahabat sing junior nak duha saulan pisan. Tapi ya wis rezekine akeh ra koyo kowe bedino tetep ora. Jadi
Abdul bin Abbas itu nak duha saulan gitu. Biasa. Mana kau sampai sholat sunat kok koyok sholat. Tapi ilmu ini sentek zaman akhir uang do bangga istiqomah nopo. Si Abdul sing cerita niku si Abdul Qadir tentang kitab Gunjang. Padahal dia ini Sultanul Auliya, orang yang paling percaya pentingnya istiqomah. Tapi kata beliau, jika istiqomah itu membahayakan Anda dan menjadikan ujub, maka istiqomah itu harus Anda hentikan. Terutama di ibadah sunnah. Terus dia ini menghikayahkan Dawei Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Sampai seperti itu. Mengenai bapak ini nonton wiridan santri suwi-suwi, lereni jong jos suwi-suwi. Iku wis mandi, nambah tambahi malah ora. Kalau nu wingi di tamu Madura, ini kisah nyata tamu Madura. Kalau ya tetap cerita ala khas saya. Orang Madura itu punya pondok besar, sowan saya. Dia sini rapati cocok enggak? Tapi dia ngakoni ngalimku. Ya dia jujur. Saya ini sebenarnya itu Gus. Beda mazhab sama antum, tapi ngakoni alimnya ya tetap sowan. Tapi saya tidak ikut. Buat ini batin kau raguin bandot kue. Ya kiai sepuh. Akhirnya diskusi ke aku, diskusi. Sesuai tertarik. Sanad saya dari bapak. Memang kalau wiridan oleh sesuai. Nak dungonya oleh tenang. Bapak nanti. Hak cukup mandu mau tenanan nganti nangis. Tenang. Pokoknya rasa. Kayak pengiran rapian. Mau sapian. Mau rapian udah lira tenanannya dikai. Nak tenanan malah seudon. Soalnya arah tenanan radikai. Jadi cara bapak. Tenanan sawangannya Allah itu rapian. Orang ini radi itu. Jadi sawangannya Allah itu kakek Allah syarat. Tapi bapak nak dungo mati tenan. Masyarakat tenan lagi mati tenan. Sing tenanan kalah mati. Malah orang mati malah lucu nih. Dua orang mati suka ora usah nangis. Mari darani untuk amplop akeh. Tenak tenanan malah darani soibul bed apa? Tenang. Ternyata Kiai Madura itu akhirnya cerita. Setelah saya cerita itu cerita. Saya dulu ya Gus, kalau baca la ilaha illallah itu sudah 7 kali atau berapa sama guru saya disuruh berhenti. Wes dong, gak usah terus no, sudah berhenti di situ. Ini masih mandi, kalau nanti sudah ndak. Kenapa Pak? Nah, kesuwan ke bosen, mari ra ikhlas. Nak sedih lu ra ikhlas. Dan akhirnya sesuai cocok deh. Sekarang saya bersaksi, nggak jadi tidak cocok. Hari ini saya diskusi deh. Sekarang saya bersaksi nggak jadi tidak cocok. Ternyata saya cocok deh. Oh, bater bambu. Jadi intinya ilmu itu mirip-mirip. Mereka Allah ngaji Nabi nanti dawuh inna wa ta'ala la yamalu hatta tamalu. Allah ora bosen nganti kowe dhewe sing nopo. Lan iki misale tahajud. Asikem kok loro wis loro wae langsung leren. Ojo kok peksa rolas ambek angop bariku kukur-kukur. Bariku angop meneh. Iku ngadepi Allah kok iso angop iku model opo meneh. Yes. Mari ibadah itu syaratnya seneng. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Syaratnya seneng itu gak ikhlas. Nah, ikhlas misalnya sidik, ya sidik wae sementing napa? Ikhlas. Mulai kata ulama riyen nak wiridan. Harian Bazuber niki ijazah Mbah. Bazuber yang ngrono santrine maca kulhu akeh-akeh ra oleh. Sidik ae jeng sementing diridani pangeran. Kok akeh-akeh, mari ke gremeng. Mulane kiai alim nak wiridan sedih lho. Nah, akhirnya santri ini alim niru sedikit ya. Oh, lah itu terus dene ra karo-karuan ning. Oh, dadine napa? Ra karo-karuan. Tapi ngene ku ya ana ilmu. Ya, inna wa ta'ala la yamallu hatta tamallu. Allah ora bosen. Nganti kuwe sing dhewe sing napa? Bosen. Iki melane kula suwun wae ke wiridan dalu nek sawane gak nyaman nggih leren. Ora baitun hale ora ado, ayasiron tegese sithik minaz zamani sangi zaman. Wa hadara li Sulaiman mutawadian. Wa hadara lan teka sapa Hudhud li Sulaiman waring Sulaiman mutawadian hale wong sing sopan, hale manuk sing sopan. Yarfa'u ngangkat birok iroksihi kelawan ngangkat sire Hudhud wa irkha idza nabi lan nglembreno ekore Hudhud wa janahaihi lan dua sayap Hudhud. Fa mongko nyepura sapa Sulaiman anhu saking Hudhud. Ketok nabine. Iki ketok ya. Anane manuk iso terbang, iso kumpul di anak putu, iku ya keajaibane Allah. Kowe ya ora iso gawe. Saiki manuk iso omong-omongan Sulaiman, ya iku keajaiban Allah. Kok kabeh tetep inna wa ala kulli syai'in
qadir. Bener nak Sayyidina Ali, kowe delok donya ndi wae tetep mau bukti innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa sa'alahu lan takok sapa Sulaiman iki Hudhud amma sanging perkara laki akan ketemu sapa Hudhud fi ibatihi ing dalem wektu ghaibe Hudhud. Faqala mengko dawuh sapa Hudhud, faqala ahadtu bima lam tuhit bih wa ji'tuka min sabaim. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah, karena di doa itu minta. Lah minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul, kita minta Allah yang kita mintain. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya? Doa itu memang benar-benar sudah mukul ibadah, karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah, gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah, saya ini utang banyak, ini terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang, cuma Allah tak libatkan kan. Lah itu tidak akan jadi wali, yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen, melibatkan siapa ya nanya? Melibatkan Allah, terus malam-malam bangun melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah, terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak, punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu, baru ingat siapa yang bisa ya. Oh Allah, Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, mau ramal utang bukan mikir. Untungnya Allah enggak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan Allah. Nah yang jenis ini tuh bahaya, kalau nggak disembadani mesti ngomel ya. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu, Pak? Makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah salah. Ya saya kira itu ya. Jadi ada ayat apa? Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah, terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah enggak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu addi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri, sudah minta lagi. Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah, tapi setelah nikah bayangkan istrinya solihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Hilang status jomblo saja belum kamu syukuri kok sudah minta macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Lah itu sudah mu'tadin, sudah melebihi apa? Batas. Ya saya kira. Jadi begini ya masalah pendidikan ya. Kalau saya jawab pakai ilmu hakikat saja karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga. Misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan yang sukses-sukses. Saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu kebetulan tidak sukses semua. Itu jantung saya sampai ngeluh. Saya ini gimana kok? Ya sudah seperti itu kan subjektif. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok itu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah. Punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat. Meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri,
Tapi indawa itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu. Sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah itu Uwais Al-Qarni tidak bisa. Karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun. Kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman, ini kisah nyata, saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan. Supaya ya kita evaluasi, saya bilang gini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu barokah kata saya gitu. Itu kiai-kiai kaget semua, karena saya bilang orang goblok itu barokah. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terus juara MTQ, juara hafal Quran atau juara baca Quran secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat hadiah umroh atau apalah, atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi pekerja di Korea. Barokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid. Nah ini bukan nyindir, ini biasa saja. Ini maksud saya. Maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Alim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman, dulu gobloknya minta ampun sekolah, sekelas sama saya. Gobloknya, soalnya gobloknya harus disepakati. Sudah. Iya, goblok mujma'alah kira-kira. Singkat cerita, dia itu hidup di pedalaman Kalimantan, sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu pasti ada penebangan hutan macam. Dia ada bosnya, yang jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal. Karena dia tidak yang illegal logging. Pokoknya ditakdir dia hidup di tengah hutan. Ikut orang. Setelah itu dulu nggak ada HP. Sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan. Tapi saya ini Muslim pernah mondok. Kalau nggak bikin Jumat itu nggak enak. Bikinlah dia Jumatan. Nah karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i, kalau Jumatan nggak ada orang 40 itu harusnya zuhur tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ tidak mau. Wong dino Jumat kok zuhuran loh Pak. Kalau dino Jumat ya Jumatan ya. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan ndak orang 40 sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid. Artinya apa? Indawa ini banyak orang bodoh, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri, pemberi. Sementara kita yang kecelok pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah. Kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti Gusti bikin masjid di pedalaman. Kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi, enggak lah Gusti. Reputasinya mendapat. Ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakar, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka. Mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam. Dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh tapi kita bebaskan. Terus tanya, bagaimana kamu ya Umar menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu. Yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, innama salaka ya Abu Bakrin kama sali Ibrahim. Kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innakal ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni. Orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya. Tentu layak masuk surga.
Waman asoni orang yang mendurhakai saya. Fa innaka ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak. Engkau Maha Pengampun. Wa masalu kaya Umar kama salin Nuh. Isqala rabbi la tadzar ala ardi mil kafirina dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh. Inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu enggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya. Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta syafaat, ini hadis sahih bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak? Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif. Kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Nah, saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar, dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar namanya Abdul Hasan Asyadzili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Asyadziliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadzili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadzili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhharu maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan. Karena tidak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak. Ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad, itu kebalikannya. Ada orang fasik gitu, hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Ada kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau, Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayyusawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Syadziliyah, yang satu Haddadi. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Gitu. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas, wong orang iso nangis. Gitu. Tapi kalau Abdul Hasan Asyadzili kebalikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Gitu. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. jadi itu manhaj besar. Nah, akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena enggak punya uang, kalau guyu karena punya uang, itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini seorang Jawa serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal. Adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior.
tentu nggak layak tersentuh barang hadis. Barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga nggak levelnya apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadir. Nggak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini nggak kuat. Nggak kuat menampung zat yang qadim, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan Madharul Jamal. Madharul Jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya. Memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya kata. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah di balik jamalnya ya punya jalal, di balik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan. Neraka diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri. Yaitu Al-Qayyum. Atau dalam bahasa ngajinya Qiyamuhu binafsi. Nah lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya. Sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya beri ya bocoran. Kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu polpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau polpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada polpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus-menerus. Tapi kalau tahu karena mata sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu terus. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Jika Allah tahu cara bikin kuman
Terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Terus nggak kebayang. Kamu bayangkan kayak makanya Allah itu kalau cerita sederhana, Inna wuha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu, bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow. Gitu. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditumbuhi para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai Allah. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Sehingga kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mantel sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi mau mantel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau. Makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah. Kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah. Kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya kan dua. Protektif. Ada telepon itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta apa bukti suudon? Kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah. Gak boleh didurhakai, gak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah, umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap, oh udah mangan turu, ngenteni mati. Itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas mendingan. Itu ada riwayatnya, suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun, al-qa'id fiya khairun al-qa'im, wal-qa'in fiya khairun al-masi, wal-masi fiya khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B, ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi apa jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu gak pernah terusik begitu kan para intelektual?
Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah, kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa sementara yang B misalnya fasik. Wah, kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia saja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu baru badan kendali di tangan Allah. Sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampean pilih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwe kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mesel. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kue mondok, aku raiso nyukupi, sing iso nyukupi ya konco-konco. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman itu. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngedikan tuh unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'du. Manusia barnawa, enggak saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab, terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusairu fa inna Allaha huwal musair. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang tidak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya, tapi Gus nak tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat dari tidak pernah bayangkan gitu. Salah sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini kayak, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, 2 beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi 2 beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, agak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan ya, ada orang kafir di depan gua. Kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa
masuk. Lah itu bahasa saya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di luar. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil, kita haji kemana dulu zaman dijajah Belanda ya kita. Jadi yang berusaha terangkan di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat. Termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarakan nama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa. Jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak, lisannya Anda jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga, Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan siapa? Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita, beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang Nabi, beliau seorang Nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mantelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Singkat cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt Al-Kipti, makanya disebut Maria Al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu Al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu nggak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu nggak mungkin karena Misro itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misro, ke kota, lah yo kota mana, yo kota Mesir, itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana? Di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelat. Nah ketika jadi Rasul, itu akan repot, karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang Rasul tapi lisannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis, ngendikan ketika diutus, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih. Tolong jadikan dia Rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi kitab Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sobiyya. Yahya
berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel, dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua, karena masih misanan tadi, kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya, itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syiror itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya terus? Ka'annaka ta'manu min makrillah. Kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang enggak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering merut, ka'annaka taqnatu min rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak enggak punya perasaan dosa. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani Israil. Karena ketika umat ini nggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israil. Dan banyak syurrahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan, Nabi tidak ngendikan ulama ummati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israil. Bagaimana nabi-nabi Bani Israil. Nabi Bani Israil itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah. Sampai kabudut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi, an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah. Karena masyhul, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal. Tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kabudut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya tuh apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang seneng. Akhirnya dia nikah. Tapi nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa Imam Sibawayh. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya, kiai pun nggak bisa nih. Ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur, sholat terus. Saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur.
Itu sampai berhari sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat kayaknya sudah 10 tahun tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang itu. Ganteng sama cantik. Kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu bilang naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah, kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah ada ditunggui para nabi. Sehingga mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak. Dijajah Belanda, jajah Jepang, ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Nah, artinya gini, ya tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya. Tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rezeki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rezeki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang, nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam, sekarang nggak usah wali songo. Ditunggu dosen-dosen yang ngajar aja nunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam template. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa, Islamfobia. Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam, Eropa juga gitu, Australia juga gitu. Andai kan nuruti teori sosial, sudah dunia sudah materialistik kayak gini, orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya tidak juga. Saya pernah di Korea seminggu, itu di negara ateis. Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, terus kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena ulama ummati ka ambiyai Bani Israel. Ulama umatku itu ibarat kayak nabi Bani Israel. Jadi ada yang milih tadi seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus karena di mana-mana nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancanan wong fasik kan taqabbalallahu minna minkum gitu. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat lalu kamu apa? Penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis pernah penelitian semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Malaka. Terus diantaranya muridnya Sayyidina Ali, urip teng Pasai, teng Aceh, teng Sumatera lah yang jelas. Sehingga Islam di Aceh itu tua sekali, karena rata-rata sejarawan yakin Islam di Aceh itu zaman sinten Sayyidina Ali. Jadi kue kuduro, jadi artinya andai kan teori hijrah itu dipakai, tentu semua ini haram karena menuju bumi yang belum nyembah Allah, itu paham ya? Andai kan teori hijrah itu dipakai, berarti perjalanan ini haram semua kan? Dari Mekah Madinah malah menuju bumi yang belum menyembah Allah.
Tapi kalau pakai teori Da'bul Anbiya bahwa menyebarkan Islam itu watak para nabi, malah keinginan kita dari yang tidak ada menyembah Tuhan kita ke sana biar ada yang menyembah Tuhan. Aja malah tahsilul hasil rebutan tongkat masjid itu malah perkara. Mulane kula anggere ngomong santri-santri kula ki ora usah urip ning Rembang. Ning Rembang wong alim pirang-pirang mesti mahjub. Dadi kiai ning Irian Jaya atau ning Papua, kan iso kiai ke level provinsi, paham perkarane itu kan. Jangan-jangan kita sekarang dicoba pangeran hasud iku mergo gawane nguyai segoro, paham ya tahsilul hasil. Jadi paham ya, jadi ini penting. Meskipun kita mungkin nggak bisa melakukan, tapi sampean tahu bahwa Islam secepat ini menyebar di dunia itu barokah fatwane Salman Al Farisi dan beberapa sahabat annal ardo lam tuqaddis ahadan, bahwa bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Bukti ini Abu Jahal lahirnya di Mekah, uripe di Mekah, kelakuannya ora karu-karuan. Sing wong Madinah lahirnya di Yasrib, pedalaman, jadi sahabat napa Ansor. Semenjak itu sahabat itu gak pati fanatik urip di Mekah. Mulai sahabat akabir sahabat ada yang hidup di Mekah. Mulate sanate Abdullah bin Kasir sing wong Mekah. Tuke Kanjeng Nabi dhisik Imam Asim sing uripe teng Kufah. Lha iku sirine kena apa Imam Asim uripe ning Kufah tapi luwih populer timbang kiraae napa Ibnu Kasir. Mergo sanate luwih cepet tok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku pangeran dadi kersane ngoten. Lah kowe ora ora karepe Imam Asim wong ndi ora ora. Ibnu Kasir wong ndi ora ora. Pokoke roe juara untuk hadiah wis. Wong seneng Quran kok ngono tok piye. Mbok gedhinge ku ya dosa, mbok dukung ya tambah dosa ya. Wis barno. Tapi kayak ben roh duduk perkara. Paham ya, terus kula suwun enggak boleh menafsirkan Quran kecuali dengan hadis sahih. Lah hadis sahih paling masyhur di Bukhari Muslim itu memang Nabi berkali-kali ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Nah begitu juga sekarang ke mall misalnya, orang ngajak anak cucunya ke mall atau ngajak ponakane marung ning warung rodo enak, itu juga termasuk jihad dan niat ketika sudah menanamkan kalimat tauhid. Saya pernah baca, memang saya benar-benar baca kitab buatan akal-akalan kula. Ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati ketika tausiah alal ahli, agak longgar pada keluarga. Misalnya begini, ini yang saya alami mawon nggih, mboten saya nyontokno wong liya, sing kula alami. Kula nglatih anak kula salat, wis salat Allahu Akbar. Dan bagi saya Allahu Akbar itu kalimat yang spesial. Anak saya sujud, ya sudah membaca Subhana Rabbiyal A'la, itu bagi saya spesial sekali. Tentu kalau sampean memang mukmin betul, mukmin sejati, kamu enggak usah pakai status itu anak kamu ben mangan ta ora itu goblok ya, itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafatkan kalimat thayyibah yaitu Allahu Akbar. Sudah bisa sujud. Ini spesial. Sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah, anak senengi jajan ya jajan no. Nak senengi mangan enak kayak mangan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kiai zuhud yang anak dikekang, kemudian anak ini pertama numpak sepeda motor disilai kancane sing ra salat, pertama nyetel tip disilai tanggane sing ra salat, sampai anak itu terus ngidolakno keluarga sing tidak salat karena lebih sehat kata dia. Sistem ndekne bar magrib untuk TV haram, dolanan haram, anaknya trauma. Lah tua-tua anake nakal, mergo mulai cilik ora tau ngidolakno napa bapak. Nah ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Kanjeng Nabi niku nak salat niku ditumpaki Hasan Husain. Nggih mendel mawon. Dijak salat padahal dijak numpaki Kanjeng Nabi nak pas sujud. Bahkan kabeh ulama rawi mengatakan ketika malaikat Jibril janjian ambek Nabi mboten saged masuk karena ning solowongan tempat sarine Nabi wonten jiruan. Jiruan niku kirek. Anak asu cara mriki lho. Kirek. Jiruan Mas. Mergo Hasan Husain niku dolanan napa? Asu. Saiki mulane anak kula nu dolanan pitik, dolanan pedes mlebu kamar rata amuk, ijek enteng dhewe sik Hasan Husain nu dolanan asu.
Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial, yaitu kalimat nopo tauhid. Lagu sing disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kowe nak pancen nabi tenan, ulama tenan, kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi aqibih, dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat sing abadi fi aqibi ning turunane Ibrahim. Ngeri Nabi Ibrahim. Ismail gak paham apa-apa blas, tapi tidak bangun Ka'bah. Padahal dia tidak paham. Aris sing sekarang jadi hijir Ismail, kabeh ulama mulai Aris iku dhisik nggon nyancange wedhus Ismail. Ismail ora roh nek iku kota suci. Jadi sing sekarang hijir Ismail dhisik Aris Oma-oman nggon wedhuse sinten? Ismail. Ibrahim ora ngloro cung iki kota suci, menenge lek mergo saking moh ngecewakno napa. Tapi lagi-lagi saya itu sendirian, kula nu hormat be anak, tapi ya diloroi. Bahkan keluarga saya yang lebih tua di bangsa yang ngloroi. Anak kok mbok manja mari ngelama. Padahal saya itu tidak pernah manja anak, pikiran saya itu sederhana, saya pasti mati, setiap saat saya mati dan yang meneruskan tauhid itu pasti anak saya karena saya mati. Ya tapi ya itu memang enggak populer. Bojoku pancen tak tanamno, jogeman wani anakku alat kita omongin. Dadi memang kan gak lazim, tapi saya tanamkan terus jogeman ke wani anak napa kualat. Umumnya orang kan bilang anak jawani wong tua kualat. Ora iso cara anak iku urung mukallaf. Jadi gak bakal kualat nek waniku wong ora kena hukum. Artinya statusnya dia tidak punya dosa kan indawah. Kowe dosa wis bek. Jadi cara kula wong tua wani anak sing kualat ora kok. Anak wani wong tua. Dan ini dah aliran sesat, ini yang benar itu menurut saya. Karena anak belum mukallaf kan? Paham ya? Jadi kula suwon latihlah sekuat-kuatnya. La ilaha illallah itu kalimat yang spesial. Mulane kula nu ora seneng wong khawarij. Wong khawarij itu wong paling gak ngregani la ilaha illallah. Anggere ana wong dosa gedhe atau maksiat dianggap wis metu sangka iman. Padahal iman itu tidak bisa dibatalkan. Iman itu tidak bisa napa dibatalkan. Karena kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Delok teng hadis-hadis sahih. Wong sing menjen rokok atusan tahun pasti akan dikeluarkan meskipun ning atine ana sithik sangka kalimat la ilaha illallah. Pertama miskola dzarrah, suwe-suwe nisfu napa? Dzarrah. Wong khawarij buento. Wong kok angger wong mukmin kok wis dosa gedhe, berarti imane ora ana gunane. Niku padha karo darani kalimat la ilaha illallah kalah mbek napa maksiat. Lha maksiat iku pira to kadare wong nganti ngalahno kalimat napa? La ilaha illallah. Dadi paham gitu. Lah iku termasuk niat. Jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhid niku ibadah. Lagi disebut Fathul Mu'in wa yusannu at-tausiatu alal ayyal. Wong disunatno nglonggar kenikmatan ning anak mumpung urung mukallaf. Sementing aja sampai kecewa mbek sistem keluarga, engko suwe-suwe kecewa mbek sistem Islam yang Anda tanamkan. Jadi bocah anak wis seneng ngaji Quran, seneng ibadah iku kudu mbok dukung. Nah, hasil cacilik dolanan iki idolanan, termasuk hebatnya Rasulullah. Bahkan Hasan Husain nate dolanan jeruat dibeto mlebu kamare Nabi. Nabi ki mboten ngloro iki menenge mawon. Lah nek iku mbok praktekno kita takobal wa minna takobal ya karim. Nah, tapi itu nyata, ini tareh. Mergo sing terusno tauhid itu mesti anak. Mulane Nabi Yahya, Nabi Zakaria dongane napa fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya. Iku ning anak. Kok anak iku iso maris. Wong ke santri iku napa le wong liya. Paling bedak khol kowe di-Fatihai. Mbek bedak sumpek santri meling golek kuburan. Iku ngenteni sumpek. Tapi nek anak mbok niat Fatihai bapake mbok ora ngger anak mengamal soleh. Otomatis kintuk kiriman napa? Amal. Ora ana idza matabnu adam ing kota amaluhu ilam salasin sedaqatin jariyatun au ilmin yuntafa'u bi. Kowe angel kan sedaqatin jariyan butuh sugih. Ilmin yuntafa'u bi ke butuh ngalim, ora kabeh kan. Awaladin sholihin jek enteng, anak kan kowe mesti duwe. Malah akeh-akeh anak ora jelas. Nah, cara kula milih yang ketiga mau awaladin sholihin. Kan hanya butuh status soleh.
Soleh kelas-kelasan. Soleh pertama yang penting lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula ndak akan bosen ngomong ini sampai kula mati. Ngene wow, wong tuwa iku kudu hormat anak. Kula maca teng kitab Mizan Kubra ngeten. Wa min adabil anbiya takrimul aulad. Terus adabe para nabi ku mulyakno napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kula cara pantes basa mbek anak kok. Anakku rasa basa lah, tapi kan darane sesat. Jadi adabe para nabi mulyakno anak karena anak iki sok ben sing lebih panjang waktunya untuk membawa napa tauhid. Paham ya mulane sampean delok teng ngene critane Quran iku nek ndelok hubungane nabi mbek anak kan luar biasa. Napa? Luar biasa. Masuk wa barrom biwalidati. Sebagian rebana wa atenaul hukma napa? Sobiya. Mergo mulai cilik nak dididik mesti padha-padha kena hitop ya Yahya khudil kitab napa? Biquwa wa atenaul hukma sobiya. Terus wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiya. Hananan maknane iku sifat aris, sifat seneng. Hanan maknane seneng nyaman. Jadi hubungannya anak mbek wong tuwa kudu nyaman. Tapi nyamane ora krana nafsu tapi sudah diikat kalimat napa tauhid. Kan lucu kan, ini rungokno tenan iki. Kadang wong salah kaprah. Saiki sampean tak bedheki. Ruhin dipateni dosa perkarane apa? Ahli tauhid kan. Wong nek wis nglafadzno la ilaha illallah haram dipateni. Berarti ruhin haram dipateni mergo apa? Nglafadzno la ilaha illallah. Nah, sekarang lebih meningkat lagi. Al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Wong nek wis Islamu haram donyane mbok gasap, haram harga dirine mbok lecehno. Paham ya? Haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Irduh harga dirine. Dikira oleh ngomong li wong goblok, ngomong ilmu nemen-nemen nganti iku kaya manuk ketulup iku ora oleh. Lane rata-rata ulama nek ketemu wong gayane gaya awam, perkarane nek kowe ngomong ilmu berlebihan padha karo gawe suasana ndekne kaya